الرحمن الرحيم ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة وقال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. Wawassayna, dan memberi wasiat siapa? Kami, Allah, al-insana, pada manusia, biwalidayhi dengan kedua orang tuanya, ihsanan, pada berbuat bagus, isoan hasanan, artinya adalah wasiat yang bagus. Ini wasiat untuk manusia semuanya. Kalian manusia tidak? Berarti ini wasiatnya untuk siapa? Untuk yang merasa menjadi yang tidak manusia, yang tidak merasa manusia, tidak usah perhatikan wasiat ini. Jadi ini wasiat untuk apa wasiatnya? Agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Hamalathu ummuhu kurha wa wada'athu kurha. Hamalat, yang telah mengandung siapa? Hamalat, yang mengandung hu kepada insan. Siapa? Ummuhu, bapak ibunya insan. Kurhan, dengan payah. Wa wada'athu, dan melahirkan siapa? Ummuhu kepada insan. Kurhan, dengan payah. Ini perhatikan ibu kalian, orang tua kalian, ketika mengandung susah payah. Mengandung susah payah. Kalau kamu disuruh bawa rangsel pagi, sore, siang, malam, selama beratnya rangsel kurang lebih berapa kilo? Ya, 10 kilo. Suruh siang, malam, tidur, mandi, segala macam, suruh bawa rangsel 10 kilo selama 9 bulan, repot apa tidak? Repot apa tidak? Mandi, makan, minum, tidur, segala macam itu suruh bawa. Lah ini kalian semuanya pernah dikandung oleh ibu kalian, dikandung selama 9 bulan lebih, dan kemudian melahirkan. Betapa luar biasa beratnya, betapa luar biasa repotnya. Maka oleh karena ini diperintahkan oleh Allah kepada kita agar berbuat baik kepada orang tua, khususnya wa hamluhu wa fisaluhu, yang mengandungnya, wa hamluhu, mengandungnya insan, wa fisaluhu, dan menyapihnya insan, itu salasuna syahron. Ini 30 bulan. Jadi 30 bulan ini sempurnanya. Jadi sempurnanya seorang ibu merawat anak, yang paling berat-beratnya itu adalah mengandung selama kurang lebih 9 bulan sekian. Ini nanti kemudian merawat menyusui yang paling repot, kurang lebih itu adalah secara kesempurnaan, karena untuk menyusui sempurnanya adalah 2 tahun. Jadi kurang lebih dihitung adalah 30 bulan. Jadi yang repot-repotnya orang tua itu per anak ngurus 30 bulan. 30 bulan paling repot, Masya Allah. Hatta idza balagha asyuddahu, sehingga ketika sudah sampai siapa insan asyuddahu, pada dewasanya insan, wa balagha, dan sampai siapa insan 40 sanah, pada 40 tahun, wa balagha 40 sanah, qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya. Qala, wahai Tuhanku, qala, berkata siapa insan, rabbi, wahai Tuhanku, auzi'ni, semoga memberikan ilham siapa Tuhan ini kepada saya, an ashkura, supaya bersyukur siapa kami, ni'mataka,
pada nikmat-nikmat Tuhan. Allati yang an'amta, yang telah memberikan nikmat siapa Tuhan, alayya, atas diri saya, wa ala walidayya, dan atas kedua orang tua saya. Yakni ni'matuddin, yaitu nikmat-nikmat agama, au ma ya'ummuha wa ghairiha, atau nikmat-nikmat yang lain yang sangat banyak. Wa an a'mala solehan, dan supaya beramal siapa saya, solehan pada amal soleh, tardo, yang ridho siapa Tuhanku kepada amal. Wa aslih li fi dzurriyyati, wa aslih, dan semoga memperbaiki siapa Tuhan li pada saya, fi dzurriyyati, pada anak turun saya. Ini sesungguhnya saya tubtu, tobat siapa saya ilaika, kepada Tuhan. Wa inni, dan sesungguhnya saya minal muslimin, dari orang-orang yang muslim. Hadirin, ini Al-Quran, coba perhatikan di sini. Jadi seseorang setelah diberikan wasiat oleh Allah agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya, khususnya ibunya, kemudian manusia itu ketika sudah sampai umur 40 tahun, umur 40 tahun itu adalah umur-umur yang sudah dewasa. Dikatakan dewasa itu umur 35 sampai umur 40. Itu adalah apa itu? Ba'da arba'ina, setelah umur 40 tahun. Dan memang Allah Subhanahu wa taala juga tidak, itu waktu-waktunya pas dewasanya manusia. Umur 40 tahun itu adalah masa-masa dewasanya manusia. Jadi dihitung manusia yang dewasa, sempurna cara pemikirannya, itulah umur 40. Dan Allah Subhanahu wa taala mengutus nabi-nabi juga ketika sudah umur 40 tahun. Jadi umur 40 tahun itu adalah umur yang sudah mapan, cara berpikirnya sudah matang, sudah dewasa, tidak gerusa-gerusu, tidak ngawur, umur 40 tahun. Tetapi perhatikan di sini, wa aslih li fi dzurriyyati, dan semoga diperbaiki keturunan saya. Jadi inilah harapan setiap orang tua. Jadi setiap orang tua itu adalah seharusnya punya jiwa. Setiap orang tua itu seharusnya mempunyai jiwa, selalu berpikir bagaimana mempunyai keturunan yang baik, keturunan yang mempunyai budi pekerti yang baik. Paham apa paham? Ini harus harapan menjadi buat orang tua semuanya. Orang tua semua sangat mengharapkan seharusnya orang tua yang benar-benar orang tua yang betul-betul jadi orang tua. Jangan hanya tiwas tua, hanya apa itu sekedar tua tapi tidak ngerti kedudukan menjadi orang tua. Orang tua yang baik adalah kedudukan orang tua yang selalu berpikir bagaimana anak turunnya menjadi anak turun yang baik, punya akhlakul karimah, budi pekerti yang baik. Hadirin, salah satu kegagalan seseorang tua, orang tua, adalah manakala dirinya tidak bisa mendidik, mengarahkan anak-anaknya punya akhlak yang baik, budi pekerti yang baik, itu gagal. Perhatikan Nabiullah Nuh alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam ketika itu anaknya, wahai nak, kamu naik perahu nak. Katanya anaknya, tidak bah, saya mau naik, kalau ada banjir, ini ada banjir yang bahaya nak, nanti semua tenggelam. Saya tidak percaya. Ini kalau anak sudah tidak percaya sama orang tuanya, naudzubillah summa naudzubillah. Betul apa betul? Kemudian bapak tidak mau, saya mau naik gunung, saya akan naik gunung paling tinggi. Masa ada banjir masih melampaui gunung, saya akan naik ke gunung. Gunung, begitu naik di gunung, apa Nabiullah Nuh mendekati, nak ikut saya, ayo ikut saya naik perahu nak, ini akan tenggelam gunung ini. Saya tidak mau, saya tidak mau, katanya anak Nabi Nuh. Jangan ribut ya, jangan, saya tidak mau, saya tidak mau. Kemudian naik lagi mendekati, naik lagi. Terus kemudian semakin tinggi. Nabi Nuh mendekati lagi. Sudah mau tenggelam ini gunung, mau katakanlah gunung Siklop ya. Sudah naik di pas ujung, paling ujung tertinggi katakanlah. Sudah naik ke sini lagi. Ini perahunya merapat lagi, mendekat lagi mencari anaknya. Nabi Nuh mendekat ke anaknya lagi. Saya tidak mau, saya mau di puncaknya gunung. Enggak nak, ini semuanya nanti akan tenggelam, saya tidak mau. Terus begitu sudah mau tenggelam, sudah akhirnya
Gunung itu sudah mau tenggelam, anaknya sudah kelihatan sudah tidak ada naik lagi, sudah ada tempat untuk naik lagi, sudah mulai tenggelam. Kata Allah Subhanahu wa taala, anakmu bukan bagian dari kamu. Laisa min ahlik. Anakmu bukan termasuk golonganmu. Anakmu bukan termasuk anakmu. Itu si anak-anak kamu yang durhaka itu tidak termasuk anakmu. Laisa min ahlik. Dia itu tidak termasuk dari anakmu. Kata Allah Subhanahu wa taala, laisa min ahlik, tidak daripada anakmu. Maka oleh karena itu hadirin yang dimuliakan Allah, jadi sesungguhnya yang jadi anak kita itu siapa? Anak kita itu adalah anak yang bisa dididik menjadi anak-anak yang soleh-solehah, yang patuh sama orang tuanya. Begitu anak sudah nggak patuh, apa ya kan ya? Ini yang perintah Allah Subhanahu wa taala. Anak kamu itu sudah tidak termasuk. Akhirnya sudah mau tenggelam anaknya. Mau tenggelam, perahunya sudah tidak mau dekat lagi. Perahunya sudah tidak boleh mendekat lagi sama Allah, menjauh sampai tenggelam anaknya, mati anaknya Nabiullah Nuh alaihi salam. Kata Allah Subhanahu laisa min ahli, dia itu tidak termasuk dari ahlimu, keluargamu. Jadi yang dinamakan ahli itu siapa? Yang dinamakan ahli itu adalah yang bisa dibina, dididik, punya akhlakul karimah, budi pekerti yang baik. Ini yang menjadi masalah sekarang ini, pentingnya orang tua itu harus betul-betul jadi orang tua. Nah, orang tua bahasanya orang tua yang betul-betul berkahi, jangan hanya tiwas tuwa tapi tidak bisa menjadi orang tua. Tiwas tuwa tapi tidak bisa menjadi orang tua. Yaitu mendidik anak-anaknya, mendidik anak-anak sopan santun kepada Allah, sopan santun kepada Rasulullah, sopan santun kepada orang tua, sopan santun kepada orang-orang yang dituakan. Jangan jangan orang yang tidak punya Perhatikan di sini ya. Wa aslih li fi dzurriyyati. Perbaikilah keturunan, wa aslih li fi dzurriyyati. Perbaikilah keturunanku. Inilah doanya. Doanya orang tua harus memperbanyak doa seperti ini. Jadi orang tua yang baik, pemanya katakanlah baca Yasin, baca Fatihah, baca Rotib, itu kemudian ya Allah, semoga anak-anakku menjadi anak turun yang soleh dan solehah, budi pekertinya baik, selamat barokah hidupnya dunia sampai akhirat. Wan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza kanat lailatul jum'ah. Ini diterangkan tentang keutamanya sholawat, diterangkan bahwasanya setiap malam Jumat kuburan saya, kata Rasulullah, kuburanku nanti akan didatangi oleh 1000 malaikat untuk mendatangi saya. Maka ketika mereka sudah selesai berziarah, mereka bertasbih berkeliling di antara timur dan barat malaikat-malaikat ini. Wa kullu man sami'u sholli alaih, maka barang siapa malaikat itu malam Jumat mendengar ada orang yang membaca sholawat di malam Jumat. Jadi malaikat 1000 yang berziarah tadi ke Rasulullah setiap malam Jumat akan kemudian tersebar di seluruh seluruh pejajahan dunia ini. Barang siapa yang melihat malaikat-malaikat itu melihat ada umatnya Rasulullah, itu bersolawat, maka itu disampaikan kepada ya Allah, ini si fulan bin fulan, ini fulan bin fulan. Maka oleh karena itu pentingnya kita punya anak-anak soleh, karena nama orang tuanya, kalau kita punya anak soleh, nama kita ini dilaporkan malaikat di hadapan Allah SWT bahwasanya si fulan bin fulan, kata halanya Ahmad bin Muhammad, namanya katakanlah ya, Ahmad bin Muhammad ini membaca sholawat kepada Rasulullah di malam Jumat ini. Maka kemudian Allah, inni sholaitu alaihi amsalah, saya juga membaca sholat sebagaimana yang ia bacakan itu. Allah SWT begitu, inni sholaitu alaihi amsalah, idhabu biya ila Jibril, sampaikan ini kepada malaikat Jibril, ya dauha indi hatta ta'ti sahiba yaumal qiyamah, sehingga ya dauha, yang kemudian ditaruh itu sholawat indahu di sampingnya malaikat Jibril, sehingga nanti hatta ta'ti, sehingga datang pemilik sholawat itu di hari kiamat, wasa'ahuttuha, dan kemudian saya akan menaruh itu sholawat fi mizani dzalikal musalli,
dalam timbangan orang yang baca salat itu, wa in wa ta'ti lahu tilka salat fayarjahu, maka dengan salawat itu timbangannya menjadi sangat berat, wa yamdi sahiba ilal jannah, dan mengantarkan orang yang baca salawat di malam Jumat masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini keutamanya membaca salawat kepada Nabi di malam Jumat. An Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ana bari'un mimman lam yu'addi haqqa walidayh. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya melepaskan diri. Ini saya ana bari'un, saya melepaskan diri dari seseorang yang tidak memenuhi hak-haknya kedua orang tuanya. Jadi hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kalau ada anak tidak memenuhi hak-haknya kepada orang tua, maka orang itu, katanya Rasulullah, aku melepaskan diri daripada orang itu. Jadi seolah-olah orang itu tidak diakui umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqultu ya Rasulullah, fa illam yakun ma'hu syai'. Ya Rasulullah, kalau anak-anaknya tadi tidak punya sesuatu, bagaimana ya Rasulullah? Mau membantu harta benda tidak mampu, segala macam tidak mampu, bagaimana ya Rasulullah? Kalau punya anak seperti itu miskin, tidak punya apa-apa, gimana ya Rasulullah? Jawabnya Rasulullah, qala idza sami'a qaulahuma falyakul sam'an wa ta'atan. Maka ketika anaknya itu fakir, tidak bisa membantu apa-apa sama orang tuanya, maka caranya adalah kalau diperintahkan, kalau diberi kata-kata oleh orang tuanya, ucapkan sam'an wa ta'atan. Aku dengar, aku patuh. Aku dengar, aku paham. Sam'an wa ta'atan itu apa? Mendengar dan banyak sekarang mendengar tapi tidak patuh. Betul apa betul? Kayak yang berdiri ini, mendengar dipanggil-panggil, tidak mau datang, ya. Mendengar tapi tidak patuh. Maka kalau memang tidak mampu untuk itu, mendengar dan wala yakul lahuma uffin wala yanharhuma wal yakul lahuma qaulan karima. Dan jangan sampai kamu berkata kepada orang tuanya uffin, atau kata-kata yang jelek, kata-kata atau kata-kata, kalau sekarang itu apa? Yang kata-kata menolak, meremehkan kata-kata orang tua itu apa? Apa kira-kira? Nak sini nak, epen kah? Iya. Nak kesini nak, Nah ini bahasa seperti ini dilarang oleh agama. Bahasa seperti ini dilarang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan jangan sampai berkata keras kepada kedua orang tuh. Wal yakul lahuma qaulan karima, dan hendaklah kamu berkata kepada kedua orang tua dengan ucapan yang lembut atau mulia. Al-kama qala ruwiya annahu jaa rajulun il nabi. Ada seorang laki-laki datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, ausini biwasiatin antafu biha fid dunya wal akhirah. Ya Rasulullah, berilah wasiat kepadaku yang dengan wasiat itu aku bisa mengambil manfaat, yang manfaatnya bisa untuk dunia, bisa untuk akhirat. Istimewa. Jadi wasiat ini untuk kebaikan dunia akhirat. Wa qala alaihi salatu wassalam, Rasul bersabda, halaka walidun wa walidah, apakah kamu punya bapak dan ibu? Qala na'am, iya ya Rasulullah, saya punya ya Rasulullah. Qala idza addaita haqqahuma wa ta'tuhuma laka bikulli luqmatin qasrun fil jannah. Apa itu? Ya fulan, wahai laki-laki, kalau kamu memenuhi haknya kedua orang tua kamu, dan kamu memberi makan kedua orang tua kamu, walaupun itu satu suap saja, maka satu suap itu dibangunkan gedung istimewa, istana di dalam surga. Masya Allah. Jadi kalau bisa itu, jadi orang itu harus pandai-pandai hormat sama orang tua semampunya kita. Walaupun orang tua kita mungkin bisa makan, ya, orang tua kita bisa makan, orang tua kita sudah punya bisnis sendiri, tapi kalau kita bisa, supaya bisa mendapatkan pahalanya, kita cari sendiri, makan, kemudian kita sedekahkan. Katakanlah nasi bungkus orang tua, mak, tolong makan ini mak, saya supaya dapat berkahnya. Makan mak, minum mak, satu suap saja, bayangkan.
Satu suap saja untuk orang tuanya itu seperti bukan, kamu sudah disiapkan oleh malaikat, dibangunkan malaikat gedung istana di dalam surga. Amin Allahumma. Masya Allah. Lah kalau satu bungkus nasi padang, satu bungkus ayam bakar, kurang lebih itu berapa suap kira-kira? Kira-kira berapa suap? Banyak berarti istananya semakin mewah, semakin banyak di dalam surga. Amin Allahumma. Maka oleh karena itu senang sedekah, walaupun uangnya dari mak, aku dikasih uang boleh mak, kasih uang berapa? Kasih uang 50.000, 50.000 belikan, sebagian belikan gorengan untuk mak, makan mak, pak makan mbak, sedekah dari anaknya. Ini apa? Ini adalah supaya kita bisa mendapatkan berkah, dibangunkan malaikat gedung-gedung, istana-istana di dalam surga. Amin Allahumma. Waja'a rajulun aidon, ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, innali walidah anfiqu 'alaiha wa hiya tu'zini bilisaniha. Fa kaifa asna? Ya Rasulullah, saya ini punya orang tua, punya ibu. Saya memberi nafkah untuk ibu saya, makanannya saya tanggung ya Rasulullah. Tapi ibu saya itu Masya Allah suka menyakiti, mulutnya suka menyakiti hati saya. Mulutnya ibu saya itu suka menyakiti hati saya. Bagaimana? Apa yang bisa aku lakukan ya Rasulullah? Ini jawabnya laki-laki nih. Jawabnya laki-laki, bagaimana ini sikap saya ya Rasulullah? Jawabnya Rasulullah SAW, addi haqqaha, penuhi hak-haknya ibumu. Pokoknya hormati, penuhi hak-haknya ibu kamu. Addi haqqaha fa wallahi, kata Rasulullah bersumpah, demi Allah, andaikan badanmu dipotong-potong, andaikan tubuhmu dipenggal-penggal, dipotong-potong, sama sekali kamu belum bisa memenuhi haknya seperempat daripada orang tuamu. Kata Rasulullah SAW, andaikan badan kita ini kepada orang tua ya, andaikan badan kita ini dipotong-potong, penggal tangannya, kakinya, semua anggota ini sama sekali kita masih belum memenuhi haknya orang tua kita. Seperempatnya baru seperempatnya, belum sepenuhnya. Seperempatnya saja belum cukup, apalagi sepenuhnya. Ini kata Rasulullah SAW. Amma alimta, apakah kamu tidak mengetahui annal jannah abtahta aqdamil ummahat, sesungguhnya surga itu di bawah telapak kaki ibu. Fasakata rajul, maka laki-laki tadi langsung diam, maqala wallahi la aqulu laisan. Maka demi Allah setelah itu saya tidak pernah berani membantah lagi sama ibu saya. Sama sekali saya tidak berani membantah sama ibu saya. Kadang-kadang anak-anak sekarang ini agak-agak songong. Agak songong ini kurang ajar ya. Kurang ajarnya macam-macam. Faktornya macam-macam. Kadang-kadang orang tuanya mungkin dari latar belakang pendidikannya tidak tinggi. Orang dahulu mungkin tamat SD, betul? Anaknya S1, S2, doktor. Begitu ketemu sama orang tuanya, orang tua saya bodoh. Banyak enggak yang seperti itu? Terus kemudian mengakibatkan dirinya tidak menghormati orang tuanya. Hati-hati, andaikan kamu itu badan kamu dipotong-potong, seluruh badan kamu, sama sekali kamu tidak bisa memenuhi haknya kedudukan orang tua kamu. Sama sekali tidak bisa. Kadang-kadang lagi orang tuanya anaknya kaya, punya mobil, orang tuanya masih sepeda ontel ngalor ngidul. Apalagi sepeda motor, ya, sepeda ontel, sepeda motor tidak bisa naik sepeda kok HP-nya anaknya mewah-mewah, Android, bapaknya yang tolalit, ya, paham? Ya Allah ya Rabbi, kadang-kadang dengan ini tidak menghormati orang tuanya. Hati-hati, jangan sampai tidak menghormati orang tua. Sumata walidatahu. Terus kemudian rojul tadi begitu mendapatkan pesan Rasulullah seperti itu, langsung pokoknya ngomong apa saja ibunya tidak mau membantah sama sekali. Wa qabbala qaddamaiha, bahkan
mencium kedua telapak kakinya. Kedua telapak kakinya dicium sama anaknya tadi. Wa qala ya walidati, wahai ibuku, ini aku diperintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau anak sudah patuh, orang tua pasti jatuh hati. Betul apa betul? Kalau orang tua, anak-anak kita ini patuh sama orang tua, pasti orang tuanya sayang kepada anak-anaknya. Nggak usah bantah sama orang tua itu, nggak usah nggak usah sok pinter, nggak usah sok kaya, nggak usah sok cakep sama orang tua. Kita merasa kita ini nggak ada apa-apanya kalau nggak ada ibu-ibu kita, orang tua kita, ya. Paham apa paham? Wa dzakara Nabi sallallahu alaihi wasallam hadisan tawilan wa qala fi akhirih walladzi ba'asani bil haqq nabiyyan ma min 'abdin razzaqallahu malan summa barra walidayhi illa kana ma'i fil jannah. Kata Rasulullah dalam hadis yang panjang, Rasul mengatakan, demi Allah yang aku diutus menjadi nabi dengan hak, ma min 'abdin, tidak ada seorang hamba, seseorang yang diberikan rezeki harta, kemudian dia berbakti kepada orang tuanya, kecuali orang itu akan bersama saya masuk surga. Amin Allahumma. Mau kalian masuk surga? Mau kalian masuk surga bersama Rasulullah? Caranya hormati orang tua kalian, hormati orang. Kalau punya mau yang baik harus ikuti. Kalau dia perintahkan, kalau dinasihati, patuh saja. Nggak usah bantah, nggak usah bantah. Faqala rajul ya Rasulullah, fa ilam yakun lahu walidan fid dunya fama yafal. Ya Rasulullah, andaikan kami sudah tidak punya orang tua kami sudah meninggal, bagaimana ya Rasulullah? Andaikan orang tua kami sudah meninggal, bagaimana ya Rasulullah? Jawabnya Rasulullah, qala yatasaddaqu anhuma bi'it'amit ta'am. Kalau orang tua kamu sudah meninggal, maka bersedekahlah kamu dengan sedekah itu diniatkan orang tua kamu. Wa qiraatil Qur'an, baca Al-Qur'an untuk orang tua kamu. Awid doa, atau berdoa untuk orang. Fa'in tarakaha, kalau kamu meninggalkan itu, faqad aqqahuma, maka kamu durhaka sama orang tua. Kalau orang tua kamu sudah meninggal, rajin kamu. Kalian ada punya orang tua yang sudah meninggal apa belum? Kalian punya orang tua yang sudah meninggal apa belum? Ada apa belum? Ada yang masih ada orang tua. Yang dinamakan orang tua itu tidak hanya bapak ibu saja, kakek nenek kamu itu juga orang tua. Orang tua kalian apa enggak kamu? Kamu dari bapak kamu, bapak kamu dari kakek kah? Ibu kamu dari nenek kah? Nenek kamu, bapak, kakek kamu itu orang tua kalian apa tidak? Orang tua kah? Kalian sering bacakan Yasin untuk mereka apa tidak, orang tua kalian? Sering bersedekah untuk orang tua mereka apa? Hah? Kalau kamu tidak sering, tidak memikirkan mereka, orang tua kalian, maka kamu dikatakan anak-anak yang durhaka kepada orang tua. Naudzubillah summa naudzubillah. Faqad aqama wa man aqahuma faqad asa. Barang siapa durhaka kepada mereka, maka orang itu dikatakan orang yang ahli maksiat. Wa qala ma min 'abdin shallal faridah wa da'ala, maka dalam keterangan hadis lagi, tidaklah dari seorang hamba yang melakukan sholat wajib dan kemudian berdoa untuk kedua orang tuanya dengan ampunan, maka kecuali doanya itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa an Abi Dzar al-Ghifari radhiyallahu anhu annahu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man masali ziyarati walidahi, barang siapa, kata Rasulullah, barang siapa berziarah kepada kedua orang tuanya, maka Allah akan mencatat baginya bikulli khatwah, setiap langkahnya 100 kebaikan, dan Allah menghapus baginya 100 kejelekannya. Allah mengangkat baginya 100 derajat di sisi Allah. Faida jalasa, ketika ada seorang anak duduk di depan orang tuanya. Perhatikan di sini. Kalau ada anak duduk di hadapan orang tuanya, berbicara kepada kedua orang tuanya dengan bahasa yang halus, bahasa yang lembut, a'tallahu ta'ala yaumal qiyamah nuran yas'a baina yadayh, maka nanti di hari kiamat orang anak yang kalau berbicara di depan orang tuanya baik, lembut, sayang, berbicara yang baik kepada orang tua, maka Allah akan memberikan cahaya orang itu nanti di hari kiamat
cahaya itu mengantarkan dirinya dipenuhi di bawah cahaya yang mengantarkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati. Maka kalau berbicara sama orang tua itu jangan songong. Jangan songong sama orang tua. Orang di antara orang tua itu ya, apalagi guru, apalagi yang dituakan. Ini saya ini kenalan, saya ini punya kenalan, bener. Saya punya kenalan songong, super songong, orangnya di Garut, ustadz, namanya ustadz, sekarang jadi ustadz. Itu songong sama ulama-ulama. Habib Lutfi dikritik, Kiai Ma'ruf Amin dikritik. Anaknya masih muda seumuran dengan saya, namanya Zainuddin. Itu songong namanya, ya. Zainuddin songong. Paham apa paham? Zainuddin Bahlul. Ada orang kritik Habib koyok sok apa saja, sok suci, kayak ahli surga sendiri, ya. Masya Allah. Tapi saya masih belum mendoakan supaya dia cepat mati, enggak. Semoga dia dapat hidayah, ya. Semoga dapat songong, namanya songong. Paham apa paham? Sama orang tua, guru-guru, kiai-kiai, habaib-habaib, jangan songong. Kalau memang diam saja, jangan sok pintar, sok takabur sama mereka. Paham apa paham? Ya Allah. Wa maha wa ma warafa min fa idza jalasa, terus Allah taala yaumul qiyamah nurannya sampai nada. Wa idza kharaja indama kharaja maghfuran lahu. Dan ketika dirinya keluar, artinya setelah itu duduk di depan orang tua. Makanya kalau duduk di depan orang tua yang sopan. Ya Ibu, ya Pak, Abah, Umi. Kamu panggilnya apa kamu? Abah, Umi atau Ma atau Mbok? Ma. Bukan bukan ya? Masya Allah, ngomong yang baik. Pokoknya ngomong, kalau kamu keluar dari hadapan orang tua kamu ridho, aku seneng punya anakku patuh, anakku baik. Itu kalau kamu keluar, maka orang itu diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, ini pentingnya. Kalau orang tuanya sudah meninggal, datang ke kuburannya, datang bacakan doa yang baik kepada orang tuanya. Padahal mau bidil kalam Allah. Warawa annahu kana fi zaman Umar. Ini diceritakan hadirin. Diceritakan zaman Umar bin Khattab. Di zaman Umar radhiyallahu anhu, ada rajulun, ada orang laki-laki pedagang. Ada orang laki-laki pedagang. Setelah itu dia itu apa? Dengan istrinya dia hidup makmur, dia hidup kaya. Terus tiba-tiba didatangi oleh ibunya, "Yauman tadlubu, nak, aku sekarang butuh uang, bisa pinjam uang kah nak? Atau bisa bantu saya kah sedikit? Saya lagi butuh uang nak." Itu. Terus kemudian faqalat imratu, maka ibunya, istrinya anak itu tadi, "Ya Allah, inna walidatak turidu an tatrukona fuqara'a." Katanya istrinya ini, "Mas," bahasanya kamu. Kalau kamu punya istri nyebut kamu apa? Mas, bukan ya. Mas, ibu kamu itu bikin kita ini jadi miskin, mau menghendaki kita miskin, masa minta terus kepada kita. Loh gitu loh. Istrinya itu ngomong seperti itu. Begitu mendengar kata-kata istrinya atau menantunya seperti itu, tersinggung luar biasa. Ibu ini tersinggung, langsung dia keluar dari rumahnya anaknya tadi. Kulayam itu hakata fabakat ummuhu, maka ibunya menangis, wa ma'udat walam yu'tiha, dan kemudian dia pergi tidak sampai diberi. Karena istrinya yang songong tadi, istri yang songong tadi ngomong seperti itu. Terus kemudian faqalat imratu tulahaka fa bainama huwa yamsi fi ba'da aswari, maka kemudian si anak tadi tetap sebagaimana biasa, dia itu seorang pedagang yang kemudian dalam perjalanan perdagangannya itu tiba-tiba dia dirampok. Begitu dirampok, semua harta bendanya diambil semuanya, waqata yadahu, dan kemudian tangannya dipotong oleh perampok tadi. Tangannya dipotong, kemudian digantung oleh perampok, diikat, tangannya potong dua-dua, kemudian diikat oleh perampok, digantung di lehernya. Fi unuki wa taraku matruhan,
mujaddalan, kemudian dia ditaruh di tengah jalan seperti itu, digeletakkan begitu, di dalam dikubangan darahnya, ala thoriq. Famara alai qaumun, maka kemudian ada lewat rombongan lain, maka orang ini dibawa sampai ke rumahnya. Alai wa dakhala aqrab faqala lahum hada. Terus dia mau, ya Allah, aku minta maaf, aku minta maaf. Ini adalah akibat dosaku kepada ibuku. Andaikan aku, ibuku yang sudah menadahkan, yang sudah meminta saya sedikit saja harta ke saya, kalau saya berikan, maka tanganku tidak akan dipotong oleh perampok. Ini adalah gara-gara apa itu? Gara-gara kecerobohanku tidak mau mendengarkan istriku dan tidak mau memberi kepada orang tuaku. Biadi dirhaman maka qata yadi ma sulima mali fa anta ilahi walidatu fa qalat lahu ya bunayya inni mustahasirun alaika ma fa'ala al-adu ain. Maka ibunya mengatakan, wahai anakku, aku menyesal sekali, aku menyesal, dulu aku merasa kecewa kepadamu gara-gara kamu dan istrimu mau berkata-kata yang tidak yang tidak baik kepada diriku. Maka oleh karena itu di sini ini cerita nyata, ini masa Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Jadi Rasulullah, Abu Bakar, Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Jadi ini pelajaran buat kita, jangan sampai mengecewakan orang tua, jangan sampai mengecewakan ibu. Kalian pernah mengecewakan ibu kalian apa tidak? Pernah apa tidak? Di pondok suruh belajar sungguh-sungguh, tidak belajar sungguh-sungguh. Di pondok kamu suruh belajar malah tidur saja. Di pondok kalian suruh belajar malah kabur dari pondok. Itu mengecewakan orang tua kalian. Itu mengecewakan ibu-ibu kalian. Hati-hati, jangan sampai kamu mendapatkan musibah gara-gara mengecewakan ibu-ibu kalian. Naudzubillah summa naudzu. Maka ini adalah akibatnya seperti itu. Gara-gara tidak mau memberi uang, dan kadang-kadang pengaruhnya istri. Istri itu kadang-kadang cerewet. Ibu mertua seolah-olah tidak dianggap, ya, minta terus akhirnya kata-kata. Perempuan itu kalau punya kata-kata itu hati-hati. Kadang-kadang itu menyakitkan, lebih pedis daripada sambel. Betul apa betul? Betul apa betul? Nah, perempuan hati-hati. Perempuan mulut kamu itu kalau tidak hati-hati, mulut kamu lebih pedis daripada sambel yang super pedis. Ya, paham apa paham? Maka hati-hati, apalagi menyakiti hati orang tua. Itu bisa mengakibatkan orang keluarganya hancur berantakan, tidak bisa mendapatkan berkah. Semoga manfaat. Adanallahu majma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.